Halo guys, kembali lagi di channel kita Bakul Pen Kalba. Oke, perkenalkan nama saya Herton, nama benarin saya Liang Zhenyou. Oke, biasa dipanggil sebagai Liang Laoshi. Hari ini kita akan menyampaikan sebuah materi yang bernama Bi Zi Ju, atau biasa disebut dengan kata perbandingan. Sebelum kita mulai memasuki pelajaran, ingat yang bagi yang belum subscribe dulu di bawah sini. Dan jangan lupa tekan lonceng di bawah juga untuk mengikuti updatean video terbaru dari kita. Oke, materi kali ini ada 3 poin nih. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Sebelum masuk ke 3 poin ini, langsung pengen nanya nih. Kalian tahu nggak apa yang namanya xingrongci? Xingrongci adalah kata sifat atau yang sering kita kenal dengan adjektif. Oke, contoh dari adjektif adalah misalnya Oke, kita masuk pada poin yang pertama. Poin pertama adalah A, B tambah dengan xingrongci atau dengan kata sifat. A dan B di sini bisa kita ganti dengan nama orang atau nama tempat. Oke. Sekarang coba contoh di sini ya, lihat. Di samping Laoshi ada siapa? Ada yang kenal? Dia adalah pemain basket terkenal di Cina, namanya Yao Ming. Oke, sekarang di sini siapa yang lebih tinggi, Laoshi atau Yao Ming? Pasti Yao Ming dong, ya kan? Kalau misalnya Yao Ming lebih tinggi, dia letaknya berarti yang di depan, di sebelah yang A. Misalnya berarti Yao Ming bi Laoshi gao. Contoh kedua, di sini Laoshi punya 2 benda. Yang pertama shui ping, yang kedua peizi. Oke, sekarang kita lihat yang mana ukuran lebih besar. Kalau misalnya kalian mau bilang shui ping lebih besar dari peizi, kita bilangnya dalam Mandarin seperti apa? Seperti ini. Shui ping bi peizi da. Oke, sekarang kita lihat yang contoh ketiga. Contoh ketiga di sini Laoshi punya 2 jenis buah. Yang pertama huo long guo. Yang kedua xiangjiao. Oke. Sekarang kita lihat yang mana yang lebih manis. Kalau misalnya kalian mau bilang huo long guo lebih manis daripada xiangjiao, gimana kita bilangnya? Huo long guo bi xiangjiao tian. Oke, jadi kesimpulan di sini adalah A yang paling depan di sini adalah pemilik dari kata adjektif yang di belakang. Materi kedua ini adalah kelanjutan dari materi yang pertama tadi. Materi kedua ini adalah A, B tambah adjektif, tambah lagi terakhirnya tetuo atau tuola. Oke. Di sini adalah misalnya kalau misalnya ukurannya itu lebih besarnya banyak banget. Misal contoh pertama, Pingguo, Xiaomi. Oke, coba kita lihat harganya yang mana lebih mahal. Oke, otomatis Pingguo lebih mahal daripada Xiaomi. Mahalnya banyak kan? Sekarang coba kita lihat gimana kita bilangnya. Pingguo比小米贵得多, atau bisa kita bilang 苹果比小米贵多了. Kesimpulan dari yang materi kedua adalah benda tersebut lebih besar. Sekarang kita akan memasuki materi yang ketiga. Materi ketiga adalah besarnya ukurannya itu tidak terlalu beda jauh, hanya sedikit saja. Jadi gimana kita bilangnya? A, B tambah dengan adjektif terakhir itiar. Itiar itu hanya sedikit. Oke, Laoshi di sini punya contoh. Contoh pertama misalnya Xiaomi 手机 sama Vivo 手机. Oke. Yang mana lebih besar? Misalnya kalau misalnya Xiaomi 手机 lebih besar sedikit, kita gimana bilangnya?
Xiaomi 手机比 vivo 手机大一点儿。 Contoh kedua, Laoshi di sini punya dua tas yang sangat menarik. Pertama, tas Gucci. Tas kedua, LV Pau. Oke, sekarang kita lihat harganya kurang lebih ya, harga kurang lebih. Jadi yang lebih mahal adalah tas Gucci. Sekarang coba kita lihat. Gucci Pau 比 LV Pau 贵一点儿。 Oke, sekarang kita lihat ke contoh ketiga. Contoh ketiga, sekarang kita lihat ada Chenglong dan ada Laoshi. Yang mana lebih ganteng sih? Oke, otomatis Chenglong kan? Oke, Chenglong lebih ganteng. Jadi kita lebih ganteng dikit aja sih. Kita bilangnya Chenglong 比 Laoshi 帅一点儿。 Oke, sekian dari materi hari ini. Ingat untuk sering-sering latihan di rumah. Dan Laoshi masih ada soal lagi, kalian boleh jawab di komentar di bawah ini. Soal Laoshi mudah. Yang pertama, yang kedua, dan gimana perbedaannya, kalian boleh tulis komentar di bawah. Oke, terima kasih untuk menonton video dari Akorpen Kalba. Jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-temannya. Mungkin ini akan membantu kalian dalam belajar bahasa Mandarin.